ada kemungkinan nggak sih kalau kita ini sedang berada di akhir zaman? Oke, halo guys, salam. Apa kabar kalian semuanya? Pasti sehat-sehat aja kan? Buat Youth Sabtu ini kita ada yang beda. Kita akan sharing bareng dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Oke, langsung aja kita ke Bro Harun. Halo, salam bro. Nah, itu tas kayak gitu kalian tiru aja ya, bisa di rumah. Bisa. Corona. Oke, apa kabar ini? Baik. Oke, gua mau langsung aja ya buat nanya-nanya. Yang pertama itu, gimana sih kita sebagai anak muda melihat dunia sekarang? Mungkin gue jawab versinya gue ya. Kalau menurut gue, kita sebagai anak muda melihat kondisi dunia sekarang, jujur prihatin. Gue sedih. Kenapa sedihnya? Pertama, nah ini kayak sekarang kita harusnya hari Sabtu kan ibadah bareng. Ya. Harusnya kita muji-muji Tuhan bareng-bareng, lompat-lompat bareng, ya nggak? Lu rindu nggak sih kayak gitu? Rindu kan? Iya. Pasti kita semua rindu. Tapi ya dengan kondisi yang seperti ini, itulah yang kita rindukan. Ya gue rasa sih apa yang dirasakan ya, dan kita lihat saat ini, kita turut prihatin sama dunia kita, dan gue cukup sedih. Kalau buat anak-anak yang di luar gereja itu yang nggak ibadah, gimana sih mungkin perasaan dia atau gimana supaya dia bisa dekat sama Tuhan? Ada tips nggak atau saran gitu? Tips dan saran menurut gue gini, untuk teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin merasa nggak bisa datang ke gereja kan, sebuah perkumpulan ini kan Youth JFG kan menyediakan tempat untuk kita bisa sharing, kan ada di Instagram, bisa bertanya, bisa saling menguatkan satu sama lain. Terus juga ada ibadah online kan, dan sini pun sebenarnya kita bisa merasakan sama-sama hadirat Tuhan kok. Hadirat Tuhan nggak melihat dari tempat, tapi kan hadirat Tuhan itu ada di saat kita benar-benar tim sama Tuhan. Oke. Terus nih buat pertanyaannya ada lagi buat, emang dengan adanya wabah kayak gini, apakah Tuhan sedang menegur umat-umatnya? Menurut pandangan bro-nya gimana? Menurut gue ya, apakah Tuhan sedang menegur umat-umatnya? Bisa iya, bisa enggak. Iyanya apa? Iyanya, oke, iyanya begini. Sekarang gue boleh bilang kenapa Tuhan menegur kita. Pertama, karena banyak dari kita yang ya kadang hari Minggu pas mau ibadah atau hari Sabtu lebih mentingin yang lain, teman-temannya atau pacarnya, atau lebih penting mungkin aduh hari Sabtu hari Minggu mendingan gue weekend deh, gue mau liburan karena gue dari Senin sampai Jumat bisa cuma sekolah doang, atau gue kerja doang, atau gue ada kesibukan kuliah dan lain-lain gitu kan. Tapi itu yang mereka pandang. Nah itu yang mungkin sisi negatif ya gue bilang. Yang Tuhan tegurnya mungkin menurut gue sih negatifnya tuh ya lu yang sering-sering keluar jadi akan stay di rumah supaya lu gak kemana-mana. Tapi sisi positifnya, positif satu, kita banyak berkumpul sama keluarga. Terus kita juga kumpul, di saat kumpul itu kan ada yang dibicarain. Banyak orang tua di luar sana yang mungkin bisa jadi sama anaknya sendiri ngomongnya mungkin dalam berbulan-bulan mungkin hanya sekali dua kali, hanya say hi doang. Kayak misal lu kerja kan, gue tanya deh, lu kalau pagi berangkat kerja, pulang kerja, mungkin orang berangkat kerja cuma halo mah pagi, pak pagi, kak pagi, berangkat, bener gak? Pulang udah tidur. Tapi beda kan kalau dengan adanya sekarang kondisi wabah gini, lu bisa kan ngobrol setiap pagi, kadang berbagi, bisa jadi kan kayak lu sharing dengan Tuhan, bisa doa bareng. Dan gue pun sekarang bisa di rumah bareng-bareng berdoa bareng. Keluarga kita bikin mesbah keluarga bareng. Itu yang mungkin jarang terjadi sama teman-teman yang lain pun, itu mungkin sekarang udah terjadi. Itu sisi baiknya sih. Jadi ada positif sama negatifnya ya. Betul. Negatifnya itu gimana, gantung kitanya aja menanggapinya aja gitu. Betul. Ya? Oke.
Terus yang ketiga nih, eh, apa sih yang harusnya anak muda lakuin supaya membantu pemerintah dalam bencana wabah COVID-19 ini? Bagaimana Mm-mm. perannya anak muda ya? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita ikuti apa perintahnya dari pemerintah. Pertama, kita harus di rumah aja. Kenapa kita harus di rumah aja? Di saatnya kita di rumah aja, kita itu membantu pemerintah untuk memutus rantai wabah yang sekarang terjadi. Karena kita nggak tahu kan di luar sana, kalau kita keluar, kita sehat, ketemu teman-teman kita, mungkin dia kelihatan sehat tapi ternyata dia dihinggapi virus. Bisa jadi kita terkena virus itu dan kita bawa pulang virus itu. Ntar ketemu orang tua kita, ketemu adik kita yang masih mungkin rentan dengan penyakit tersebut, dengan virus tersebut, dan akhirnya apa? Bisa jadi keluarga kita kena juga. Jadi kita harus stay di rumah aja, lakuin apapun yang bisa kita lakuin dengan di rumah aja. Pertama, mungkin ada teman-teman yang suka nge-vlog, suka masak, suka ngobrol, bercanda, kan ada media-media yang udah disediakan sama Google, ya nggak? Kira-kira wabah kayak gini tuh bakalan berlangsung lama nggak sih? Nah, ini pertanyaan, menurut gua pertanyaan bagus. Akan berlangsung lama atau tidak? Ini semua kembali ke kita. Kenapa kembali ke kita? Pertama, ini akan menjadi sangat lama dan mungkin sangat amat lama kalau kita nggak ikutin peraturan pemerintahnya. Bener nggak? Sekarang kalau kita bandel, contoh deh kita ambil mungkin negara yang dibilang di berita nih yang gue baca tuh, negara Italia yang warganya itu agak bandel. Akhirnya pertumbuhan untuk COVID-nya kan sangat tinggi. Nomor satu kan saat ini kan sangat tinggi. Coba bayangkan kalau di Indonesia atau di kita di Karawang sendiri dengan seperti itu, bagaimana? Pasti akan sangat lama. Tapi beda cerita kalau misalnya kita ikutin protokol, ikuti peraturan pemerintah yang benar-benar harus dijalankan. Pasti gue yakin sih akan berkurang, dan mungkin gue nggak tahu kapan, tapi gue yakin secepat mungkin akan selesai wabah. Berarti dari kedisiplinan diri kita sendiri yang bikin virus corona itu lama atau enggaknya, ya kan? Kembali ke diri kita masing-masing. Nah, ya, oke. Menurut Bro Harun nih, di virus-virus corona ini mungkin nggak sih ada konspirasi buat terjadinya akhir zaman, atau manusia dalam keadaan susah kan membuat kondisi dunia kan jadi rentan. Menurut Bro-nya ini ada kemungkinan nggak sih kalau kita ini sedang berada di akhir zaman? Oke, sebenarnya bro, kita tuh sekarang lagi ada di akhir zaman. Memang di Alkitab pun sudah bicara bahwa kita itu ada di akhir zaman, di zamannya Roh Kudus. Kenapa? Semua yang Tuhan telah semua yang ada di Alkitab itu akan digenapi. Benar nggak? Tuhan akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua, mengangkat kita bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang permai. Nah, bagaimana sih? Kita kan nggak tahu caranya Tuhan seperti apa. Kita nggak tahu juga bagaimana akhir zaman itu terjadi. Kalau kita tahu, berarti itu udah melebihi Tuhan. Tapi yang gue tahu bahwa kita itu memang hidup sekarang di akhir zaman. Sampai kapanpun kita nggak akan tahu ini akan seperti apa. Kedepannya pun mungkin 1 menit atau 2 menit ke depan gue nggak tahu nih seperti apa. Kita aja sekarang ketemu aja harus jaga jarak. Betul. Gitu. Terus gue masih ada pertanyaan terakhir nih. Apa bro? Buat saat-saat kayak gini sih, menurut Bro Harun, apa sih pelajaran yang kita dapat dari coronavirus ini, dari wabah yang terjadi saat ini, dan mungkin ada kerinduan apa buat coronavirus, apa yang kita lakuin, apa yang kita kembangin, kira-kira gimana Bro Harun? Oke, yang gue rinduin ya, yang kita rindukan ya, gue pengen sih kita kayak dulu lagi, seperti sebelum terjadi corona,
kita masih bisa jalan sana, kita masih bisa keluar bisa dengan bebas ya, tanpa harus memikirkan segala sesuatu tentang protokol. Lu bayangin deh, kita masa kemana-mana harus ngikutin protokol yang lu harus kemana-mana pakai masker, lu pakai sarung tangan, bener nggak? Sekarang lu bayangin loh, kalau menurut gua nih, helm itu sekarang nggak terlalu penting. Kalau lu naik motor, lu ketemu polisi di jalan, yang ditegur apa? Helm apa masker? Masker. Kalau dulu apa? Helm. Sekarang gua tanya, lebih penting masker apa helm? Helm. Helm dong harusnya. Kita nggak terlalu penting masker, tapi dalam kondisi seperti ini kita kebalik kan. Nah, itu yang gue rindu, kayak ini ada banyak yang tidak beraturan lagi, kayak mulai melenceng sedikit-sedikit. Tapi ya inilah yang terjadi saat ini. Kita nggak bisa melawan waktu. Ini semua kan tentang waktu. Mungkin ini gue rasa teguran yang sangat keras buat kita semua. Kita kan masih bandel. Nah, sisi yang baiknya gue mau ambil bahwa ini yang gue sempat ngobrol ya sama teman-teman yang lain. Gue bilang nih, sekarang sisi baiknya bumi kita itu lagi berobat. Kenapa? Perhatiin deh, mungkin teman-teman kita yang di Jakarta, di Karawang, itu polusi udaranya berkurang, sangat berkurang. Boleh kalian baca di berita, boleh kalian cek di survei-survei bahwa polusi udara di negara kita itu berkurang. Kenapa? Karena kendaraan yang setiap harinya biasanya banyak, atau pabrik-pabrik yang bekerja, mesinnya segala macam, itu berkurang kan. Secara nggak langsung bumi kita tuh sekarang lagi diobati untuk dia siap fight lagi di saat corona udah selesai. Berarti ada sisi positifnya ya. Iya, ada sisi positifnya. Terus gue ada pertanyaan tambahan nih. Kan karena terjadinya corona virus, banyak pengangguran di mana-mana. Terus kan otomatis banyak kejahatan di mana-mana. Nah, terus gimana sih supaya caranya kejahatan itu bisa dikurangin gitu? Maksudnya kan kejahatannya itu kan terjadi karena dia mungkin nggak bekerja, atau mungkin dari pola pikirnya dia yang udah berubah gara-gara coronavirus ini. Menurut pandangan Harun gimana? Sulit ya kalau gue bilang. Kenapa sulitnya? Pertama, kita nggak tahu setiap pribadi masing-masing orang. Memang di saat orang diputus kerja, saat dia sesuatu yang dia butuhkan setiap bulannya, misalnya kayak Febrian gajian kan, bener nggak? Menerima uang gajian. Kamu sendiri coba bayangkan sama orang yang udah berkeluarga, dengan waktu dapat gajian aja dia kurang, ditambah lagi sekarang corona. Kalau sekarang dia dirumahkan, bisa jadi dia di PHK, dia nggak punya pendapatan apa-apa. Yang padahal sebelumnya aja punya pendapatan dia kurang, sekarang lebih-lebih. Terus kalau menurut pandangan gue sih nih ya, mungkin orang yang berpikir itu, wah Tuhan nggak adil banget nih. Kok kondisi kayak gini, katanya di Alkitab jangan, kita nggak akan dibiarkan sampai terjatuh. Tapi ini buktinya gue udah sampai kayak gini, udah down banget gitu, udah sampai jatuh banget. Wah Tuhan nggak adil gitu. Menurut Bro Harun gimana? Nah ini bro, gue ada sedikit aja. Sebenarnya gue pengen ngobrol ini tuh tentang bagaimana kita menghadapi. Jadi gini, sama aja, lu percaya nggak sih sama janjinya Tuhan? Percaya nggak sih? Yakinlah apa yang sekarang sedang terjadi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Meskipun kita sampai mati. Ya, karena gue yakin janji Tuhan itu kan selalu kita bilang iya dan amin, betul? Nah janji Tuhan gini bro, gue ini oke, kita coba baca ya di Yosua 23 ayat 14. Coba bro bacain bro. Yosua 23 ayat 14. Ayat 14.
sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ngerti nggak bro? Oke, sedikit aja gini. Di akhir hidupnya Yosua, itu kan kitab Yosua. Di akhir hidupnya Yosua bahwa dia berkata kalau kita simpulkan bahwa sepanjang perjalanan kehidupannya tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidupnya. Jadi kita sebagai orang percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi sekarang, lu tetap percaya bahwa Tuhan gak mungkin membawa kita ke dalam sesuatu yang sangat binasa, tapi Tuhan akan membawa kita ke dalam sesuatu yang lebih baik dan punya pengharapan. Rancangan Tuhan selalu baik. Gak mungkin kalau misalnya keadaan kita buruk, itu bukan rancangan Tuhan berarti. Bukan. Bisa jadi itu mindsetnya kita masing-masing. Sekarang lu berpikir kondisi begini, Tuhan kok jahat? Itu yang berpikir siapa? Gua. Iya. Tapi lu nggak tahu kan di balik itu Tuhan punya rencana sama hidup lu. Nah kayak gitu lah bro. Jadi ya kita sebagai anak muda harus tetap lakukan yang terbaik, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tetap berdoa untuk negara kita, untuk kota kita, bahwa virus ini tetap akan segera selesai. Kita tetap taati peraturan pemerintah, kita tetap taati apa yang harus menjadi protokolnya kita. Kayak sekarang kita tetap social distancing, kita datang ke sini. Tadi ya bro, kita di bawah aja masih benar-benar jaga protokolnya. Kita masih cuci tangan, masih segala macam kita lakukan. Lakukanlah yang terbaik. Pokoknya apa yang lu lakuin terbaik itu ya sama aja lu melayani Tuhan. Kan melayani Tuhan tidak terbatas gitu. Oke, thank you bro udah nyiapin waktunya buat gua kasih pertanyaan. Oke, sampai ketemu lagi bro. Oke. See you next time.